keluh kesahnya rakyat desa Hamonggolele, lalu dipanggil oleh rakyat Hamonggolele dan ada Rofi Ya. selaku wartawan. Itu adalah bagian daripada wartawan untuk memberitakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Dan itu adalah kewenangan sepenuhnya untuk memberitakan itu. Sepakat itu. Ya. Sepakat karena itu bagian daripada fungsi kontrol pemerintah tingkat bawah sampai ke atas. Jadi terkait dengan apa yang dikeluhkan, apa yang divonis terhadap kepala desa, benar apa yang mereka sampaikan bahwa honor kami sebagai RT, RW, Linmas, Pokja, toko adat, tutor PAUD, PPK, iya betul, Linmas. betul. Lalu ketika mereka cross check kepada bendahara, ya benar, tidak salah mereka bertanya kepada bendahara, dan apa yang dijawab oleh bendahara, ya ada benarnya dan ada salahnya. Kira-kira salahnya dan benarnya bagaimana, Pak? Salahnya karena beliau menjawab apa yang dipertanyakan tidak sesuai dengan program dan kegiatan atau tidak sesuai dengan APBDes. Ya, ya. Karena yang dia tahu adalah pencairan dana desa maupun dana ADD Ya. secara gelondongan. Tetapi spesifikasinya beliau belum mengetahui sepenuhnya. Nah, berangkat dari awal, perlu saya sampaikan dari awal. Dan ini saya berterima kasih kepada media yang walaupun apa yang saya posting waktu itu tidak ada respon dari kalangan media maupun beberapa pihak, tetapi dengan pengajuan daripada masyarakat saya sudah respon. Terima kasih banyak. Dan apa yang disampaikan oleh masyarakat itu semua benar, tetapi lebih benarnya adalah sesuai dengan postur APBDes. Ya. Jadi pencarian dari awal itu tahap 1 yang mencairkan adalah PLT. Ya. PLT yaitu program pembangunan jalan, rehab jalan, PAUD modern, hand traktor 3 unit, benang, terus transfer BUMDes, juga pembangunan rumah layak huni 3 unit. Itu yang program pembangunan tahun 2025. Itu tahun 2025. nominal. Tetapi yang dicairkan atau yang dieksekusi oleh PLT ialah pertama pembangunan jalan, rumah pos modern, posyandu modern, terus hand traktor 3 unit, terus pengadaan benang. Itu yang beliau atau PLT cairkan dana tersebut itu. Atas nama siapa PLT-nya? Atas nama Yonatan Kakak. Yonatan Kondo. Oh, Yonatan Kondo. Yonatan Kondo. Tapi semua program itu jalan, Pak Des? Semua program itu jalan, hanya yang saya belum dengar pembagian benang itu saja. Terus apa yang dikerjakan ya tentu kita saksikan bersama. Apakah sudah selesai atau belum selesai, karena itu kita sudah lihat bersama. Tadi disampaikan kemarin masyarakat bilang kalau rumah layak huni belum. Baru material pasir katanya dengan batu gunung kalau saya tidak salah. Iya, betul, itu tahap 2. Ya. Tahap 2 kemarin itu kan pencairan di bulan November. Sedangkan pencairan lewat PLT itu kan dari bulan Juni. Tapi siapa yang jadi pihak ketiga daripada program itu? Nah,
Kalau masalah pembangunan itu sudah CMS. Ya, ya. Sudah CMS, soal pembangunan, termasuk jalan dan lain sebagainya. Terus masalah honor perangkat, terus kepala desa, sekretaris kaur, kepala dusun itu CMS. Sudah, terus BPD. Berarti itu nominal anggaran rumah layak huni yang mungkin Bapak Desa tahu per unit berapa anggaran? 25 juta. Satu Unit 25 juta. Jadi ada 75 juta. 75 juta itu 3 unit. Itu siapa suppliernya? Ya Bapak Ray. Bapak Ray yang kita serahkan untuk harus diselesaikan. Tanggung jawab desa. Ya. Tapi sepanjang Bapak Desa tahu, sepanjang anggaran tahun anggaran sekarang semua 2026, apakah progres pekerjaan rumah layak huni itu sudah sampai tahap berapa puluh persen begitu? Ya, sekarang sementara kerja. Karena masalah hujan, jadi mereka itu belum belum sampai sekian persen. Berarti kalau 25 juta itu rumah batu dia? Tidak. Iya, setengah tembok. Oh, rumah Ya, setengah tembok. Rata kauseng. Oh, rata kosong. Rata kauseng yang mereka kerja dan sementara kerja yang kalau pas suasana cerah, Ya. itu kerja sementara. Lalu program jalan infrastruktur pengerasan juga sudah jalan. Ya, artinya sudah jalan, kita saksikan bersama, tapi itu bukan kewenangan saya. Oh, baik, baik. Karena kewenangan saya itu hanya 3 unit saja. Oh. Dengan sebenarnya itu transfer dana BUMDes itu bukan saya. Tahap pertama sebenarnya. Ya, itu ada mungkin yang Bapak Desa tahu itu berapa puluh juta itu kalau tidak salah. 193. 193 juta. Itu ditransfer ke Rekening BUMDes. rekening. Dia sudah CMS juga dia. Tapi Bapak Desa tahu bahwa siapa di situ struktur BUMDesnya, ketua, anggota, sekretaris. Sudah terbentuk, lembaganya sudah terbentuk habis. Dan bukan saya yang bentuk, PLT kemarin yang bentuk, yang saya lanjutkan. Tapi yang sepanjang Bapak Desa setelah ada penambahan jabatan kemudian menjabat kembali, apakah progres BUMDesnya jalan atau BUMDesnya kantornya belum ada? Iya, karena dana kantornya belum ada, untuk sementara masih rumah pribadi, dan dana tersebut itu belum dicairkan oleh ketua BUMDes, masih ada pada rekening BUMDes. Itu atas nama siapa ketua BUMDesnya? Kalau masih ingat. Onsi, ada Onsi, ada Onsi. Singkatnya ada Onsi. Itu orang mana dia? Anak di Kasundua. Kasundua. Kasundua, anak di sini. Ya, nanti kita akan coba cross check beliau punya progres seperti apa nanti BUMDes. Bendaharanya mungkin ingat juga sama sekretaris atau anggotanya. Belum ada kerja, dana belum cair. Mereka sudah kerja, mereka belum dicairkan dana itu. Oh, berarti dananya dipastikan di rekening saat ini. Masih tetap rekening. Belum sampai serupiah yang mereka cairkan sekarang. Baik. Bahkan honor mereka juga ini belum, operasional mereka pun tidak ada sepeser rupiah yang dong dapat. Setahunya saya. Begitu. Karena dong masih minta rekomendasi, kalau pencairan masih minta rekomendasi kepada kepala desa. Ya, betul. Berarti nanti progres BUMDesnya seperti apa yang nanti akan dilanjutkan oleh programnya? Progresnya sangat tergantung proposalnya. Ya, sementara proposalnya berdasarkan proposal, maka mereka cairkan dana itu. Oh, berarti dana tersebut Bapak Desa juga akan kontrol itu? Iya, fungsi kontrol kepala desa. Baik. Nah, terkait tadi yang disampaikan oleh Bendahara, setelah saya konfirmasi semua yang mengeluhkan, bahwa mereka bilang kami belum terima gaji selama 5 bulan untuk tahun anggaran 2025, Bapak Desa. Nah, sebelum saya menuju ke jawaban Bendahara, kita suruh mendengarkan bersama secara eksklusif terkait penyampaian di video bahwa ketika kami kadangkala pergi di rumahnya Bapak Desa, minta kadang Bapak Desa marah atau tanda kutipnya arogan. Apakah itu dibenarkan pernyataan mereka? Mereka marah, Bapak Desa marah bahwa uang sudah dipakai, nanti cair dulu tahun anggaran 2026 baru saya bisa ini, lalu belum cair, dan pokoknya gamblang jawaban kata mereka, tidak spesifik. Apakah itu dibenarkan? Itu tidak benar apa yang mereka sampaikan bahwa kepala desa ini marah, sama sekali tidak marah. Tapi kalau saya memberi penjelasan, ya
lalu mereka tidak menerima penjelasan, ya. Lalu mereka pulang dari sini dong emosional, ya. Tapi kalau saya emosional, ngapain saya emosional? Begitu. Sama sekali saya tidak emosional. Karena mereka pertanyakan itu adalah kebiasaan dan hak mereka. Kebiasaan dan hak mereka. Begitu. Yang walaupun di tahun anggaran sekarang ini RT, RW, PKK, Linmas sudah tidak ada lagi dananya mereka. Itu tahun 2020? 25. 25 sudah tidak ada gaji? Iya, tidak ada lagi. Baik. Begitu. Nah, dengan begitu ada benarnya apa yang disampaikan oleh mereka, lalu pernyataan Bapak Desa bilang bahwa uang belum sudah tidak ada. Sementara jawaban dari bendahara uang untuk terutama honor insentif mereka tadi yang disebutkan lembaga kemasyarakatan desa, kemudian terkait BLT ekstrim. Itu ada sekitar berapa puluh juta kemarin yang disampaikan oleh Bapak Bendahara. Iya. Katanya. Betul, apa yang disampaikan itu benar, pencairan itu, tapi belum semua dana desa itu dicairkan. Jadi non-Enmark ini yang belum dicairkan. Sedangkan yang dicairkan itu benar. Jadi bilang 60-an itu cair, betul. Itu untuk ATK dan operasional kepala desa dan operator. Begitu. Dan lain-lain. Nah, untuk pembagian terhadap honor perangkat tersebut itu tidak mencukupi. Gitu. Berarti saya coba spesifik bertanya Bapak Desa. Uang kan sudah cair. Uang kan sudah di tangan Bapak Desa kata bendahara. Hanya Bapak Desa belum melakukan eksekusi penyaluran terhadap mereka yang memiliki hak. Ini saya coba tanya terkait dari pernyataan Bapak Desa bahwa bilang honor mereka yang terkait LKPD tadi itu LKD itu sudah tidak ada di tahun anggaran 2025. Apakah ini saya salah atau tidak? Mohon maaf. Iya. Yang saya tahu dari beberapa desa itu sudah disalurkan. Linmas dapat honor, RT RW, pokja tutor lembaga tokoh lembaga adat, PKK, kader posyandu mereka sudah dapat gaji. Apa bedanya mungkin dengan desa Moglele yang kemudian desa menyampaikan hal itu? Masalah perbedaannya itu saya ikut aturan dan sesuaikan dengan dana. Nah, saya mau melakukan pembagian itu betul bahwa semuanya itu untuk melengkapi habis harus 68 juta. Tetapi yang direfocusing oleh pusat ada 69 juta melalui PMK nomor 81 tahun 2025. Begitu. Berarti dari uang yang dimaksud tadi yang 69 juta tadi? Iya. Itu ada di tangan Bapak Desa, benar? Apanya? Uang tadi yang sudah dicairkan oleh bendahara, kemudian kata bendahara seluruh keuangan itu ada di Bapak Desa katanya. Sudah CMS. Jadi dana tersebut pada saat di bank itu sudah CMS, masuk di CMS. Terus yang dicairkan tadi itu untuk catch itu betul kita berikan kepada operator, kita sesuaikan dengan item kegiatan sesuai dengan DPA-nya. Makanya kalau mau pembagian kepada honor yang perangkat yang lain tidak mencukupi. Nah sekarang kita mau bagi, terus kita dengar dia pembagian, secara otomatis saya terus melakukan sebuah kebijakan harus sebagai rata. Siapa sih perangkat yang mau untuk melakukan kebijakan? Begitu. Oleh sebab itu, saya sebagai pimpinan masih menunggu petunjuk sesuai dengan PMK 81 tahun 2025. Kalau memang itu ada petunjuk, baru kita sesuaikan dengan petunjuk melalui Dinas PMD. Karena saya tidak berani untuk saya harus bayar, lalu saya dapat di mana dana tersebut ini? Nah, terkait keuangan yang tidak cukup tadi 69 juta yang Bapak Desa maksud. Apakah benar bahwa mereka mengaku rata-rata 5 bulan tidak terima? Benar. Benar. Nah, jika benar Bapak Desa,
Bapak Desa bilang kan masih menunggu petunjuk dari dinas, kemudian tidak kecukupan anggaran. Iya. Tapi ada satu statement tadi yang Bapak Desa bilang bahwa tahun anggaran 2025 mereka sudah tidak punya honor insentif. Nah, apakah uang itu yang sudah cair tadi sudah di tangan Bapak Desa benar atau tidak? Karena Pak Benhara sudah mengatakan demikian Bapak Desa. Iya, Uang benar. tunai katanya. Benar, ada. Kalau saya mau silih secara diplomasi bisa, tetapi kita sebagai umat manusia yang beriman, kita harus mengakui bahwa dana tersebut ada titip di Kepala Desa karena mengingat tidak menjamin keamanan di bendahara untuk beliau bawa ke sana. Jadi memang titip yang walaupun dia tidak secara tertulis, begitu. Nah, sepanjang sejauh adanya itu masih menunggu petunjuk, lalu kemudian tadi Bapak Desa bilang ketidakcukupan anggaran. Apakah sudah pernah dilakukan rapat atau pemberitahuan secara kolektif di kantor desa terhadap mereka yang memiliki hak Sudah tadi? disampaikan. Sudah dilakukan rapat? Sudah disampaikan lewat perangkat desa, yaitu sekretaris, kepala dusun, sudah sampaikan Secara lisan? Secara lisan kepada mereka, dan bahkan ketika mereka datang sudah memberikan juga penjelasan. Jadi saya bilang bersabar sedikit dulu, kita tunggu petunjuk dari sana. Karena ketika saya melakukan pembagian secara otomatis akan ribet. Akan ribet ketika saya pangkas salah satunya, ya secara otomatis tidak ada yang terima. Nah, Sehingga saya bilang tunggu, bersabar dulu, kita menunggu dulu petunjuk dari dinas. Apakah itu ada petunjuknya seperti apa? Ya, untuk sementara saya menunggu petunjuk dari dinas dulu. nah baik Bapak Desa. Karena saya melakukan kebijakan lewat pemberdayaan atau lewat pembangunan rumah layak huni, saya takutnya karena sudah menjadi APBDes, lalu ketika saya lakukan kebijakan saya takut temuan suatu saat nanti, begitu. Nah, ini Bapak Desa, ketika ada ketidakcukupan anggaran tadi yang Bapak Desa sampaikan, terkait BLT ekstrim, memang apakah sebelum BLT, apakah dari 69 juta sekian itu yang kemudian di tangan Bapak Desa, apakah ketika dilakukan penyaluran terhadap mereka tadi yang mengeluhkan hak, kira-kira ada berapa orang itu, mulai dari RT, berapa orang RW, artinya untuk mengkalkulasi dari anggaran yang ada begitu. Sehingga untuk mengkalkulasikan semuanya itu harus 68 juta. Sementara yang direfocusing dalam waktu yang sesingkatnya kemarin, yang ditarik oleh pusat adalah 69. berarti mulai dari dari RT, RW, LPM dan lain sebagainya, itu ada total berapa orang semua di dalam desa Bapak Desa? RT-nya berapa jumlahnya kira-kira? Satu desa, RW, PKK, Pokja, Tutor PAUD, Linmas, tokoh lembaga adat, sekitar ada berapa orang per item? Kira-kira dikalkulasi itu? Ada lengkap semua. Ya. Mulai dari Linmas itu mungkin bisa disampaikan jumlahnya Bapak Desa. Banyak yang dipijak. Semua itu kasih. Dia datang kasih. Sabar dulu. Ya. Kalau Linmas ada 20 orang. Iya. Lembaga adat ada 5 orang. Ya. KPM 1 orang. Kader Posyandu ada 15 orang. Pengelola tutor ada 3 orang. Penerima BLT itu ada 30 orang. Penerima BLT ada 30 orang. Bapak. Iya. Berarti benar bahwa juga 5 bulan belum disalurkan. Benar. Tisal. Berarti rata-rata dibenarkan bahwa mereka mengeluhkan itu ya memang benar belum disalurkan 5 bulan. Terkait BLT ekstrim ini Bapak Desa, ini kan sangat riskan bahwa itu untuk memangkas angka kemiskinan di desa, sehingga kemudian pusat mengalokasikan dana itu. Apakah dengan keterlambatan tidak kecukupan anggaran terhadap honor insentif yang perangkat LKD tadi itu,
tidak menjadi tumpang tindih bahwa hak yang kemudian menjadi prioritas pemerintah itu yang terkait BLT tidak bisa disalurkan. Karena ini tidak cukup. Kita mau bagi secara otomatis akan ribet juga. Jadi saya masih menunggu petunjuk dari dinas. Kalau memang mencukupi, saya bagi. Tapi kalau sepanjang belum mencukupi, saya tidak akan bagi. Tetapi itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan itu sementara dalam perjuangan. Berarti terkait jadwal atau waktu yang ditentukan oleh Pemdas untuk mencukupi anggaran itu, memang sepanjang itu kalau tidak cukup tetap juga tidak dilakukan pembayaran. Kalau sampai 2026 pun anggaran tidak cukup, apakah memang sudah tidak bisa disalurkan begitu Pak Desa? Ya, artinya kalau Apakah tidak dianggap bahwa itu pengendapan uang negara karena memang tidak ada penyampaian terhadap pihak-pihak yang memiliki hak di dalam anggaran itu? ya sepanjang itu, apakah itu pelanggaran dan tidak pelanggaran, secara otomatis kita amankan itu masalah keuangan itu. Yang penting bukti fisik uang itu kan ada. Ya. Jadi ketika itu ada petunjuk dari dinas, baru seperti apa petunjuknya ya tinggal kita eksekusi. Begitu. Berarti desa-desa lain juga, ya ini mohon maaf saya bukan bandingkan Pak De. Karena selama ini saya ikuti sudah dilakukan penyaluran karena memang tahun anggarannya untuk tahun 2025 begitu. Nah, sikap pemerintah dalam hal ini dengan adanya keluhan-keluhan mereka, kira-kira seperti apa solusi daripada Bapak Desa sendiri sebagai pucuk pimpinan dalam desa itu untuk bagaimana mencarikan solusi atas yang dikeluhkan begitu? Jadi begini, sebagai pimpinan wilayah itu secara otomatis mencari bagaimana untuk kenyamanan di wilayah. Dan kemarin sampai ini hari juga saya lagi berpikir bagaimana untuk saya bisa menyelesaikan itu. Ya. Yang walaupun secara aturan itu kita menunggu secara aturan, tapi saya sebagai pimpinan wilayah, saya punya beban moral. Ya. Saya punya beban moral, sementara perangkat ini kan kayak wajib untuk harus dikasih. Masalah regulasi itu mereka tidak tahu. Ya, betul. Secara otomatis mereka akan bertanya terus kepada pimpinan wilayah. Nah, ini sebuah beban moral kepada kepala desa. Kira-kira solusinya seperti apa? Nah, saya secara pribadi, saya lagi sementara mencari solusinya untuk bisa saya selesaikan persoalan ini. Ya. Begitu. Sambil saya menunggu, kalau memang ada petunjuk dari dinas atau Pemda ada langkah ini untuk harus diselesaikan, saya selesaikan, ya tidak apa-apa. Tetapi saya secara pribadi, saya sangat prihatin sekali dengan keluarga saya, masyarakat saya, yang walaupun mereka tidak tahu bahasa Indonesia juga dong paksa karena memang dorongan daripada ekonomi mereka yang sangat merosot, ya mau tidak mau karena merasa hak, ya biar dong hampir mereka orang juga dong tetap paksa diri juga untuk menyuarakan. Ya. Saya juga rasa keprihatinan, dan itu menunjukkan bahwa desa saya ini masih dalam kondisi kemiskinan. Ya. Yang ini menjadi PR bagi pimpinan wilayah. Kira-kira win-win solution seperti apa sehingga pendapatan per kapita masyarakat desa Muglele ini bisa ada meningkat. Itu menjadi PR dan ini menjadi perhatian bagi saya sebagai pimpinan wilayah. Gitu. Cuman harapan saya kepada rakyat, secara otomatis kita akan melayani sesuai dengan regulasi. Yang walaupun secara undang-undang bahwa mereka ini sudah tidak dibiaya lagi, tetapi mereka sudah di SK-kan oleh pemerintah desa. Ya. Karena yang mengeluarkan SK adalah pimpinan wilayah. Ya, betul. Secara otomatis adalah beban moral oleh pimpinan wilayah yang harus diselesaikan. Ya. Gitu. Lambat atau cepat tetap menjadi tanggung jawab sebagai pimpinan wilayah. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi harapan kepada masyarakat Desa Muglele bersabar dulu, karena saya juga lagi punya beban moral terhadap mereka yang belum mendapatkan haknya mereka. Begitu. Ya. Saya lagi cari secara pribadi juga untuk mencukupkan sesuai dana yang kami peroleh kemarin, yang kami cairkan kemarin.
kira-kira ini mungkin ini supaya bisa jangan ambigu nanti orang bertanya Bapak Des, mohon maaf. Terkait penambahan yang kemudian dari 69 juta itu masih berapa puluh juta untuk mencukupi? Apakah 340 untuk mencukupi tadi dana yang 69 juta yang ada untuk bagaimana diakomodir semua mereka tadi untuk satu kali secara kolektif? Ya, masih 40-an. Masih 41. Berarti sekitar 100 lebih total yang harus disiapkan oleh pemerintah desa begitu. Iya. Nah, di closing statement Bapak Desa terkait riak-riak yang selama ini kemudian seolah-olah macam kenapa harus lewat sini lewat situ, artinya terhadap Bapak Desa punya masyarakat, apa yang kemudian harus perlu disampaikan terkait secara publik bahwa ini murni bukan karena unsur kesengajaan daripada pemerintah desa. Ya, artinya apa yang mau disampaikan secara kayak umum begitu. Iya, jadi kepada pemirsa atas nama pemerintah Desa Monggelele dan secara pribadi saya tidak belum membagikan honor kepada yang bersangkutan yang pernah menyuarakan di lewat media. Saya tidak sengaja untuk itu tidak membagikan, tapi karena satu hal terjadinya refocusing yang 69 juta di situ menjadi persoalan bagi pimpinan wilayah. Karena kalau saya beri 1 orang atau 2 orang atau 10 orang, yang lain tidak kebagian, secara otomatis dia akan ribut. Sehingga saya macam seolah-olah tidak memberikan kepada masyarakat. Tetapi ini tetap lambat atau cepat tetap saya menjadi tanggung jawab sebagai pimpinan wilayah. Adapun aturan itu bahwa RT, RW, Linmas, PKK itu sudah tidak ada lagi sesuai dengan regulasi, tapi itu adalah tanggung jawab sebagai pimpinan wilayah. Ya. Tetap saya berupaya untuk memberikan hak mereka karena mereka sudah di SK-kan. Karena secara otomatis kalau pertanyakan terus kepada kepala desa benar sudah tidak salah lagi karena saya yang keluarkan SK, bukan orang lain yang keluarkan SK buat mereka. Begitu. Sehingga harapan saya jangan kalau mereka menuntut sebagai pemerintah wilayah Desa Monggelele boleh, tapi jangan menuntut secara pribadi. Sebut nama pribadi, nama kasar saya tidak boleh. Saya cemaki pun juga jangan. Ya, betul. Karena itu saya tidak suka lari pada pribadi. Ya tentunya saya akan pertanyakan kapan saya pi utang secara pribadi kan. Ya, begitu. Tapi kalau berbicara soal Bapak Desa, kira-kira kapan? Mohon. Ya itu betul sudah dan itu tanggung jawab saya sebagai pemimpin wilayah. Berarti terkait tadi yang 5 bulan untuk BLT ekstrim Bapak Desa itu rata-rata per bulan berapa dia? 300. Oh, 300. Jadi 1,5 juta mereka per orang. Ya. Begitu. Dan lambat atau cepat tetap kita layani mereka. Berarti nanti satu kali kolektif dengan mereka. Satu kali dengan mereka. Di kantor desa. Iya. Ya, baik. Tetap kita kasih. Mungkin demikian Bapak Desa yang mau disampaikan. Iya. Dan kalau masih ada lagi yang mau disampaikan boleh. Ya, sekali lagi mohon maaf kepada semua yang melihat lewat media ini, lewat rakyat saya, mereka masuk, yang walaupun mereka tidak tahu akar persoalan, tapi mereka masuk dan melakukan argumen lewat media, itu karena rakyat saya, tetapi itu bukan sengaja oleh pemerintah untuk melepaskan begitu. Jadi atas nama pemerintah Monggelele mohon dimaafkan karena itu bagian daripada kelemahan dan kekurangan yang terjadi di Desa Monggelele. Baik, ini mungkin di akhir mohon maaf Bapak Desa. Tadi juga mereka itu keluhkan, saya lupa, saya cuman tidak menyampaikan tadi di awal. Di situ ada sumur bor yang tidak berfungsi katanya. Di situ sampai sekarang tidak ada aliran. Lalu sumur bornya tidak jadi katanya. Itu sudah dari tahun 2022 katanya sih. Sumur bor mana? Itu yang di gereja, di samping gereja kok, di sekolah atau di kantor kah? Itu di kantor desa. Karena terbakar trafonya. Oh ya. Jadi bukan dia tidak hidup, dia hidup.
cuman trafonya. Begitu. Tapi sudah sekian tahun tidak jadi katanya. Siapa yang bilang tidak jadi? Masyarakat. Jadi. Nah. Jadi, baru itu pakai kerja dengan PAUD modern. Mm-mm. Kan itu air dari situ. Kan baru-baru aja terbakar itu. Mm-mm. Berarti terkait tadi yang sumur bor juga itu Hidup bukan itu. tidak jadi hidup. Hidup itu. Hanya masalah trafo aja. Begitu. Karena dayanya situ ada 5.000. Jadi kalau masalah daya tuh ini tidak akan mungkin. Oh, baik. Nah, daya kuat itu Oh, berarti pastikan bahwa itu normal. normal. Baik. Itu Mungkin. kok ke saya itu. Dan kepada apa ya, saya tidak terlalu kejar juga ini masyarakat ya, karena itu sumber daya manusia. Ya. Sebenarnya mereka harus tahu sepak terjangnya saya seperti apa selama ini, Ya. dari keterpurukan, dari gelap menjadi terang, dari tidak layak tinggal menjadi layak tinggal. Siapa yang bisa menggerakkan? Siapa yang bisa memprogramkan? Dari kantor yang segitu menjadi seperti ini, Ya. itu yang perlu dilihat. Yang sebenarnya harus cross check, harus datang komunikasi dengan pimpinan wilayah. Ya. Kenapa mesti takut untuk ketemu dengan pimpinan wilayah? Satu. Yang kedua, kenapa saya bilang SDM terbatas ini masyarakat Desa Munglele? Seharusnya mereka harus sampaikan kepada lembaga BPD. Ya. Hal apa saja yang tidak sesuai dengan pikiran mereka sebagai rakyat, mereka harus sampaikan kepada BPD. Ya, betul. DPR Jadi, desa. manfaatnya lewat BPD itu kan di situ Ya. seharusnya. Bukan lewat media dulu baru bisa sampaikan suara atau keluhan dan lain Ya. sebagainya. Betul. Karena lembaga yang terdekat ada BPD-nya. Ya. Gitu. Sehingga lain kali kepada rakyat Desa Munglele harus memanfaatkan lembaga yang dibentuk. Kasihan kalau tidak memanfaatkan lembaga BPD ini, kasihan yang sudah pengeluaran besar oleh negara, karena tujuannya untuk merancang APBDes dan menetapkan APBDes sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Ya. Begitu. Itu tujuannya BPD itu. Jadi lain kali jangan langsung ke wartawan dulu atau di mana dulu, ke BPD dulu toh. Ya. Gitu. Itu harapan saya ke depan. Kasihan juga ada Rufin juga ada di Kode Utara, belum lagi ke Begedo. Kasihan ya, untung baik kalau ada waktu bisa dia manfaatkan waktu dengan baik. Betul. Begitu. Jadi itu ada Rufin. Ya. Jadi saya juga buka rasa juga terhadap Adi. Memang saya ada gangguan sedikit. Ya. Kenapa ini Adi sudah selesai dia konferensi pers dengan saya punya rakyat? Ya. Kenapa Adi tidak kunjung datang juga kepada saya bilang Ya, begitu. betul, betul. Itu supaya kita cross check toh. Ya, ya. Supaya check and balance-nya ini kan Jalan. jalan. Betul. Begitu sehingga pandangan publik atau netizen, woi ada apa Rufin Tengah dengan Kepala Desa Munglele, supaya jangan dipertanyakan. Betul. Padahal tujuannya kita sama. Betul, Begitu, betul. untuk membangun wilayah, untuk melayani masyarakat secara sesungguhnya. Baik. Jadi saya kira itu saja. Baik. Dan kalaupun ada hal yang kurang berkenan, baik tulis secara tertulis maupun lisan, ya mohon dimaafkan. Mana Saling yang baik, memaafkan kan? mana yang baik itulah yang kita pakai demi untuk nusa dan bangsa. Sekian dan terima kasih. Salam untuk kita semua. Oke, salam. Terima kasih.